khas untuk memikat anak-anak itu memang harus rame dan warna-warni ya. Ini kreatif banget nih, desainer dari pihak Laksana dan pihak KYM Trans. Seorang ibu sedang bobo berdua dengan anak ya. Karena memang bis ini di dalamnya terdapat kursi sleeper yang bisa dibuat tiduran berdua tanpa terpisah. Jadi pihak desainer itu lebih leluasa nih dalam mendesain bodi belakangnya nih ya. Jadi gambarnya bisa terlihat full, utuh, tidak terpotong-potong oleh garis-garis grill ya. Bisa langsung tidur berdua anggota keluarga ya. Bisa ibu dan anak, ayah dan anak, adik dan kakak. Jadi plafonnya nggak ketemu nih sama koridor. Jadi masukan buat pihak karoseri Laksana, bisa didesain khusus ya untuk plafonnya kelas Suites Family. Ini biasanya menjelang sore gini nanti banyak bocah-bocah nih main di sekitaran sini nih, main lato-lato nih. Suaranya berisik banget, taktek-taktek banyak lagi. Assalamualaikum Sobat Om Jarvis. Pada saat ini saya sedang berada di Terminal Bis Poris Tangerang. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat ngetrip naik dari sini ya, terminal sini ya. Dan pada waktu itu ada satu bis yang menjadi pusat perhatian banyak orang di sini, termasuk menjadi perhatian saya nih, yaitu ada bis dari KYM Trans yang kelas sleeper ya, berwarna putih. Terus liverinya itu lucu loh, dari gambar imut-imut gitu, gambar Hello Kitty. Nah, berangkat dari situ saya jadi penasaran nih. Kayaknya seru nih naik bis dengan livery yang unik dan lucu ini. Jadi rencananya pada hari ini saya akan melakukan trip ke arah Surabaya menggunakan bis dari PO ke KYM Trans yang kelas Suites Family. Jadi kelas sleeper ya teman-teman, rebahan. Dan bis ini termasuk rilisan yang terbaru ya. Baru dirilis di awal Januari 2023 kemarin lah, masih hangat dari karoseri. Nah, kemudian dari PO KYM Trans sendiri ini juga merupakan PO pendatang baru untuk lintasan akap untuk relasi Jakarta-Surabaya ya teman-teman. Nah, sebagai pendatang baru ini kayaknya mereka punya trik strategi yang unik nih, yaitu dengan menampilkan livery yang lucu, yang imut-imut, dan mungkin kayaknya prioritasnya untuk kalangan keluarga, anak-anak, dan remaja perempuan ya. Jadi mungkin sama konsepnya dengan kereta KRL diprioritaskan untuk kereta gerbong khusus wanita. Nah, bagaimana dengan review kita dan perjalanan kita kali ini menuju ke Surabaya? Ikuti terus liputannya teman-teman dan jangan di skip-skip supaya teman-teman bisa tidak ketinggalan dengan info yang akan saya sampaikan di sana nanti. Baik Sobat Om Jarvis, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan sungkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video berikutnya dari saya. Baik Sobat Om Jarvis, lanjut ya, kita review semuanya, eksterior, interior, dan juga perjalanannya. Yuk! Nah, ini dia untuk tiketnya. Lucu ya, ada gambar Hello Kitty-nya tuh. Kayak ibu dan anaknya tuh berdua. Ya, KYM Trans. Jadi tujuan Surabaya, kelasnya Suites Class. Kemudian harga tiketnya ini masih promo ya.
sebesar Rp410.000. Jadi ini masuk kategori sleeper termurah lah untuk Jakarta Surabaya menurut saya, dengan harga Rp410.000. Nanti nggak tahu setelah promo dia ada kenaikan mungkin 30 sampai 40.000 ya. Nggak tahu promonya ini sampai kapan. Dan seat saya duduk di nomornya AA1, ya ini di kursi atau kapsul sleeper yang single ya, yang di atas. Nah, ini sebelahnya adalah kupon makan. Jadi nanti tinggal disobek di tempat pemberhentian istirahat makan. Ya, di sini sudah berkumpul bis Muriaan dan bis arah Surabaya. Yang barisan jejer sana itu daerah Muria Raya ya. Di sana ada Kalinggajaya, terus ada BJU, ada PO Haryanto. Nah, di sini ada Santika, nah ini Pandawa ini ke arah Surabaya, ke arah Jawa Timur ya. Dan ini Pandawa yang hijau tua ini dia dari Adiputro, Dream Coach, sleeper juga dia, atas bawah. Dan itu ada Sahalah. Iya, 27 Trans, Jakarta Malang lewat, keren ini bisnya. Ya, itu bis kita tuh, udah datang tuh. Nah, kita dapat jatahnya yang berwarna hitam, bukan seperti putih yang kemarin kita lihat ya, tapi saya suka lah nih warna hitam ya. Jadi gambarnya terlihat kontras dengan bodinya. Jadi enak kalau lihat gambar Hello Kitty-nya, jadi terlihat tegas, jelas. Nah, mantap lah. Oke, sekarang kita coba review ya. Ya, kita coba liput review dari samping dulu ya. Jadi bis KYM Trans ini menggunakan sasis dari Hino RM 280 yang sudah air suspension ya. Jadi dipastikan penumpang yang ada di dalamnya nyaman lah karena sudah menggunakan suspensi udara. Dan kemudian bis ini dibuat di karoseri Laksana menggunakan bodi dari SR3 Switch Class panorama. Ya, panorama karena dia kacanya single ya, single glass. Nanti kita lihat dari depan ya. Dan kemudian ini ya liverinya tuh, rame ya. Rame tapi apa cakep. Walaupun apa terlihat cemong-cemong, tapi memang ini ciri khas untuk memikat anak-anak itu memang harus rame dan warna-warni ya. Livery warna-warni ini justru sangat memikat anak-anak banget nih. Jadi untuk liverynya ini dia pertama body ini dia berwarna hitam. Biasanya kan kalau body-body warna hitam itu identik dengan bis yang sangar, bis-bis yang gahar gitu ya. Tapi itu semua jadi sirna karena adanya livery yang nggak bergambar lucu dan imut ini nih. Nah, dari yang mulai kecil Hello Kitty-nya, dan yang utamanya nanti ada di paling besar nih. Sebagai tokoh utamanya nih, emaknya sama anaknya lagi tidur berdua, lagi bobo. Ini kreatif banget nih, desainer dari pihak Laksana dan pihak KYM Trans. Cocok lah konsepnya nih, seorang ibu sedang bobo berdua dengan anak ya, karena memang bis ini di dalamnya terdapat kursi sleeper yang bisa dibuat tiduran berdua tanpa terpisah. Jadi bisa bergabung. Nah, makanya konsepnya seperti ini dibuatnya. Wah, gila. Kreatif. Dan bentuk-bentuk livery seperti ini nih bener-bener kayaknya memang KYM Trans pengen memikat ini nih pihak keluarga karena bisa tidur berdua sebagai anggota keluarga, dan juga bisa memikat anak-anak dan remaja perempuan nih. Nah, ini strategi marketing yang bagus dari KYM Trans. Oke teman-teman, sekarang kita berada di belakang bodi bis ini. Jadi bis ini keluaran SR3 Laksana. Jadi dia di bawah ini nih, yang saya suka nih dari Laksana inovatif, dia menghilangkan grill-grill yang model horizontal ya. Jadi grill-grill tersebut fungsinya untuk sirkulasi udara di ruang mesin. Jadi ruang mesinnya biar tidak terlalu panas. Nah, sebenarnya ada ventilasi udara, tapi dia dibikin seperti sayap kupu-kupu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia posisinya
Dia ada permainan maju dan mundur di bodinya. Ya paling ada sekitar 1,5 cm lah lubang untuk celah angin udara untuk mendinginkan ruang mesin, sirkulasi udaranya. Nah, ini di gambarnya lagi bobo juga nih berdua. Jadi kita kalau sedang ada di belakang bis ini udah ketahuan nih, bis ini khusus bis tidur. Apalagi ada ibu dan anak ya. Nah, kelebihan dari desain seperti ini dari Laksana dengan menghilangkan grill-grill model horizontal seperti yang bis pada umumnya yang lain ya. Jadi pihak desainer itu lebih leluasa nih dalam mendesain bodi belakangnya nih ya. Jadi gambarnya bisa terlihat full utuh, tidak terpotong-potong oleh garis-garis grill ya. Nah, kemudian ini lampunya sudah menggunakan lampu LED semuanya dari SR3. Ya, bis ini didominasi oleh kaca yang bertumpuk di atas dan di bawah. Karena memang di bagian interior di dalamnya ini terdapat 2 kapsul sleeper yang saling bertumpuk atas dan bawah. Jadi masing-masing kapsul sleeper ini kebagian ya untuk melihat view pemandangan ke arah luar. Ya, dan sekarang kita sedang berada di bagian depan bis ini. Jadi bis ini menggunakan kaca single glass ya. Kalau dalam karoseri Laksana disebutnya panorama karena dia bisa full melihat ke arah depan jalan bagi penumpang yang ada di dalam, tidak terhalang oleh bando atau topinya nih yang di depan. Biasanya kalau bis-bis double glass gitu ada bando, ada topinya. Nah ini, waduh enak nih. Saya dapat kebagian kursi di atas yang paling depan, jadi bisa melihat view ke arah jalan ya, dan juga bisa melihat ke samping. Nah ini untuk spionnya, dia sudah menggunakan SR3, jadi terdapat lampu sen yang berbentuk celurit ya, memanjang di samping ke arah bawah. Kemudian untuk lampunya nih, nah ini untuk lampunya ada tulisan logo Laksana karena lampu ini headlampnya didesain oleh karoseri Laksana sendiri ya, asli buatan anak bangsa nih ya. Untuk headlamp yang SR3 ini canggih nih, dia ada 2 headlamp ini, sudah LED proyektor dan dia bisa di adjust naik turun nih arah lampunya. Jadi adjuster lampu ini dia ada di dalam kabin ruang kru ya. Biasanya kalau untuk armada lain atau mobil, untuk nyetel arah ketinggian lampu itu pakai obeng nih. Di belakang lampu ini di setel pakai obeng. Nah, kalau dia bisa di adjust di dalam. Kemudian di sini ada 3 buah lampu senja berwarna biru kalau dinyalain. Nah, ini sebenarnya ini lampu lampu senja juga warna putih LED. Tapi ketika lampu sennya dinyalakan, dia nanti berubah jadi running sen nih. Nah, kemudian di bawahnya ini ada fog lamp. Fog lampnya ini juga kemarin saya sempat naik SR3-nya dari Mujijaya, MJPM ya. Ini terang banget ya, dan dia berwarna kuning beneran, lampu kabut. Jadi seandainya tidak menggunakan headlamp pun, fog lampnya aja ini udah terang banget nih, udah terang. Ya mungkin sama lah dengan bis ini nanti ya. Ntar malam kita coba lihat. Nah ini di bawahnya nih ada lampu DRL, daytime running light. Wah, ini lihat nih, bocahnya nih main lato-lato. Coba dong. Wah, jago banget. Udah, jangan berisik. Om mau nanya nih, ya. Kalau kamu disuruh milih naik bis, di antara semuanya, kamu pilih yang mana? Hello Kitty ini. Wih, kenapa? Gambarnya lucu. Kamu kan laki. Mainin lagi dong. Iya. Ya, sekarang kita masuk, sudah dinyalain bis ya. Alas sepatu dilepas ya. Ya, ini masuk kita ke ruang kabin kru. Wah, ini dia desainnya switch kelasnya Laksana nih. Ada daun-daun
daun-daun imitasi ya, bukan daun beneran. Nah, seger ya kelihatannya, jadi kesannya homey banget, kayak di rumah atau ya di penginapan lah, di hotel. Monggo Pak. Nah ini dia dashboard dari Hino RM 280, karoseri Laksana, dominasi oleh wooden panel ya, warna coklat, finishing Dove. Kemudian untuk SR3 Switch Family ini dia di frame dengan warna emas gold. Kalau kemarin di MJPM saya sempat SR3-nya dia warnanya silver. Nah, ini samalah warna gold ini dengan SR3 XHD Prime ya, Ultimate. Dan kemudian ini ada bagian dashboardnya. Nah, ini dia saklar untuk adjuster itu ya tadi ya, lampu depan headlamp, jadi bisa naik turun disesuaikan dengan kebutuhan drivernya. Nah ya, kita sedang ada di kabin penumpang, jadi konfigurasi kursi yang ada di bis ini 21 atas bawah. Nah, di bawah juga konsepnya 21 konfigurasinya. Dan total jumlah kursi di bis ini yang bagian atas ini dia ada 16 kursi, kemudian yang di bawah juga 16 kursi. Jadi totalnya ada 32 seat. Ini panen cuan ya, karena jumlah 32 kursi itu sama dengan kelas eksekutif untuk bis lain yang kelas eksekutif ya. Tapi harganya di sini lebih mahal. Bayangkan kalau ini isinya full, harga promo 400.000 sekali jalan, itu langsung totalnya kurang lebih 12 juta ya. Lebih. Kalau saya lihat ini plafonnya agak timpang ya, dia tidak segaris dengan bagian koridor ya, karena memang bagian plafonnya ini posisinya ada di center dari bodi bis ini, ada di tengah. Cuman untuk koridornya dia nggak bisa berada di tengah karena kursi sebelah kiri kita ini ada 2, kursi kanannya jadi 1, jadi sisi sebelah kiri dia agak menjorok keluar ya, jadi koridornya dia agak ke kanan, jadi plafonnya nggak ketemu nih sama koridor. Jadi masukan buat pihak karoseri Laksana, mungkin bisa didesain khusus ya untuk plafonnya kelas Switch Family. Jadi dia nanti kalau untuk orderan bis kelas Switch Family bisa ketemu nih antara plafon dengan koridornya, pas di tengah. Kalau ini kelihatan itu ada lampu penerangan di koridor, jadi ketutup dengan relnya ya, terpotong ini. Padahal keren banget ini konsep lampu ini, seperti sirkuit papan listrik ya. Dia nyalanya kalau nggak salah warnanya biru nih, nanti kita lihat di malam hari nih ambient lightnya. Jadi untuk sisi sebelah kiri kita tadi ya, ini ada 2 kursi sleeper, dia bisa langsung tidur berdua anggota keluarga ya, bisa ibu dan anak, ayah dan anak, adik dan kakak, atau hubungan teman tapi sesama jenis. Fasilitas yang ada di dalam kapsul ini ada audio video on demand, AVOD. Ini bisa jadi adjust maju mundur ya. Jadi bisa lebih terjangkau lah dengan tangan karena touchscreen ya. Untuk yang area hot seat ini dia depannya langsung ada kaca ya, akrilik. Jadi bisa lihat langsung view-nya ke arah depan, ke jalan. Fasilitas onboard-nya ada bantal, kemudian ada selimut. Ini nggak bisa dibawa pulang karena fasilitas onboard yang ada di bis. Untuk area bawahnya juga sama ya, untuk hot seat. Dia ada depannya langsung kaca akrilik, jadi tembus pandang. Cuman memang kalau untuk di sisi depan ini nih, kayaknya privasinya agak terganggu sebelah sini ya, karena kacanya transparan banget nih. Mungkin masukan bisa dikasih kaca film yang model gini, cermin lah, 60% lah kurang lebih. Jadi dari ruang kabin kru tidak bisa lihat ke dalam, tapi yang di dalam nih masih bisa ngelihat keluar. Nah ini dia AVOD-nya, posisinya ada di samping sebelah dinding ya, sebelah kanan dan sebelah kiri nih.
untuk di area belakangnya ini. Jadi sendal dan sepatunya, alas kaki dicopot kemudian taruh di rak sini nih, dekat pintu belakang. Lebih tertata rapi ya. Jadi biasanya kalau sleeper bus yang lain itu kan banyak berserakan tuh di koridor. Biasanya banyak berserakan di koridor, jadi apa ya, agak sedikit mengganggu jalan ya. Jadi kesannya berantakan nih. Untuk yang kursi sleeper bagian belakang ini cuman konfigurasinya ada satu nih. Satu di atas dan satu di bawah, karena di sini ada akses untuk menuju ke toilet dan ke kandang macan, ruang istirahat kru. Nah, ini toiletnya nih. Nah, toilet ini digunakan ketika bis sedang berjalan saja ya teman-teman. Tidak bisa digunakan ketika berhenti. Apabila berhenti bisa memanfaatkan toilet di tempat pemberhentian seperti di pom bensin atau di rumah makan. Nah, ini ada klosetnya khusus untuk kencing aja, nggak bisa buat BAB. Ada wastafel, ada bak air, ada jet washer, ada cermin. Kemudian ada exhaust di atasnya. Dan juga tetap ada AC di dalam biar sejuk. Untuk kursi yang di sisi belakang ya ada tonjolan ke arah belakang ya, dari bangku depannya ya. Jadi untuk kaki dia bisa masuk ke kolong sana. Jadi untuk tinggi 167 cm ini masih enak. Tapi kalau posisi telapak kaki kita berdiri ya ini mentok ya. Paling jatuhnya harus dibiringin nih. Ya cukup nyaman lah untuk kursi singlenya ini. Kalau udah tinggi 170 ke atas, wah nekuk lah. Jadi avotnya juga enak, dipas di tangan. Layar sentuhnya dekat. Dan dia juga bisa di-adjust nih. Bisa maju, mundur, atau agak nyamping kiri atau kanan. Enak lah ini. Dan ini kursi saya di bagian AA1 di atas untuk yang single seat. Jadi single seat ini dia sepertinya lebih sempit dibanding suite class yang lain ya, yang konfigurasi satu-satu. Ya karena memang jumlah kursi yang ada di sini lebih banyak, suite family ya. Di sini 2, di sini 1. Mau nggak mau akhirnya lebar kursinya jadi agak lebih sempit dikit lah. Tapi bagi teman-teman yang bepergian sendiri dengan bis ini, jadi nanti biasanya diprioritaskan duduknya di kursi yang single nih. Nah, di kursi yang sini. Nah, untuk kursi yang double ini biasanya diprioritaskan untuk sesama anggota keluarga ya. Bisa jadi tadi ada suami dan istri, atau adik dan kakak, ayah dan anak, ibu dan anak. Nah, teman bisa, tapi yang sesama mahram. Jadi teman yang sesama jenis ya. Jadi bagi mereka yang belum sah berpasangan, nggak bisa nih untuk dipasangkan duduk di kursi yang double ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketika sendiri kehabisan kursi single seatnya, single kapsul ya, dia beruntung mungkin bisa dapat kursi di bagian yang seat double ini ya. Karena kalau dia nggak ada penumpang lain, berarti dia jatahnya sendirian tuh, bisa sleeper atau tidur sendirian di kursi yang konfigurasi 2. Tapi apesnya kalau kursi double-nya juga sudah diisi orang lain yang tidak kita kenal, kita ditempatkan di sana. Jadi agak sungkan ya, tidur itu berdua dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi misalkan kalau ada penumpang lain tidak kita kenal ada di sisi sana, kita duduk di sisi sini, privasinya tetap terjaga karena di sini ada tirai juga pembatasnya. Nah, tirai ini bisa ditutup. Jadi penumpang yang di sisi sebelah sana yang tidak kita kenal dan kita di sini ya terjagalah privasinya. Tapi tetap juga nggak enak ya. Kalau penumpangnya di sana ingin keluar ke toilet, mau nggak mau harus ngelangkain ke sini dulu nih, agak permisi lagi ya. Harus turun dulu nih penumpang yang sebelah sini. Agak repot ya. Nah, untuk cara naiknya ke atas ini ada pijakan kakinya. Nah, ini untuk pegangan tangannya kurang lebih gini teman-teman. Kaki kiri bisa pegang tangan. Wah, mantap lah ini. Sekarang jam 16.31.
Bis berangkat ke arah timur. Yang di atas ya. Jadi di sini depan ini ada kaca tembus pandang, jadi tadi kita bisa lihat view ke arah jalanan. Apalagi tadi single glass, depannya nggak ada topi atau bando, jadi tidak terhalang view-nya ke arah depan. Ya cuman memang yang agak di samping nih, yang agak menghalangi ini nih. Ini ada tulisan SF3 Suites Class tadi dari luar ya. Nah ini dia sedikit ya menghalangi view. Kemudian ini kita lihat fasilitas yang ada di kursi saya, kursi single ya. Di sini ada audio video on demand, AVOD, dia bisa di adjust ya. Nah ini dia. Ini posisinya juga dekat, enak lah, dijangkau dengan tangan, layar sentuh. Kemudian di bagian atas plafon ini ada fasilitas USB charger, ada 2 buah. Kita bisa cas handphone, ada 2 unit ya, gadget juga bisa. Jadi nggak bisa untuk cas kamera DSLR, laptop atau power bank ya, karena bisa terjadi konslet. Nah, kemudian ini ada speaker audio. Nah ini dia selalu nih kelemahannya, kalau ketika louvre AC-nya ini ditutup, AC-nya mengalir dari lubang-lubangnya speaker nih, jadi kedinginan juga ya. Tapi mudah-mudahan selimut bisa menghangatkan lah di kursi ini. Nah ini di depan ini ada akses menuju ke ruang kru, dibatasi oleh pintu penyekat ya. Jadi fungsinya ini juga nanti teman-teman yang ingin merokok bisa di depan ya, bareng sama krunya. Dan kalau pintunya ditutup berarti asap rokoknya tidak mengganggu ke dalam, ke arah penumpang. Nah, kemudian fasilitas yang ada di kursi sleeper masing-masing. Di sini ada 2 cup holder, bisa menyimpan 2 botol minuman, dan ini ada persegi dalam, misalnya buat naruh handphone nih, atau ya gadget kita lah. Di sisi sebelah sana juga ada, cuman dia jumlahnya sama seperti di kursi single, jadi kayak ya masing-masing satu lah, berarti dia penumpang. Untuk mendapatkan privacy di sini ada tirai di sisi jendela, di depan, di belakang juga ada tirai, ini bisa ditutup. Kemudian untuk yang di sisi koridor juga ada tirai tuh. Nah, jadi kalau kita tutup semua gelap, udah seperti di kamar sendiri. Nah, dan ini area hot seat kita, tinggi badan saya 167 cm, ini sangat lega ya. Jadi ini leluasa di bagian atasnya ini ya. Kalau yang di kursi tengah atau belakang itu kan ada tonjolan karena buat rebahan kursi depannya ya. Jadi kalau kakinya kita tegakkan dia agak mengganggu. Nah ini enak lah, nah, kita sambil rebahan bisa lihat view ke arah luar ya. Batik ya, motif batik, dan ini juga tebal. Oh, nggak kempes, dan itu selimutnya wah,
warna-warninya cakep ya. Ini juga bahannya bed cover ya. Jadi dipastikan hangat lah menggunakan selimut ini. Dan kemudian kursinya ini dari Aldila Seat. Reclining seatnya ada itu tuasnya manual ya. Nah ini kalau kita coba rebahin ya. Ya. Ini udah mentok di sini. Jadi nggak 180 derajat. Ya nggak apa-apa karena kan standarnya itu biasanya di 130 sampai 160 lah. Itu juga udah maksimal 160. 130 derajat ini juga udah enak lah. Apalagi ini kan kita sendiri ya, tidak bergabung dengan orang lain. Dan untuk ukuran sleeper ini masuk kategori agak sempit banget sih enggak. Tapi memang luasannya jadi berkurang dikit karena di sebelah ini ada double sleeper. Jadi memakan banyak space. Akhirnya semua kursinya jadi dikurangi lebarnya sedikit aja. Tapi tetap nyaman. Karena bis ini kan juga menggunakan sasis dari Hino RM280 yang sudah menggunakan suspensi udara atau air suspension. Mentul-mentulnya nyaman lah dengan jalan bergelombang. Kemudian ini patternnya dari Aldila Seat, kesannya eksklusif banget ya, bisa mantap. Ini fog lampnya aja terang banget ya. Iya. Gak usah pakai headlamp aja juga udah kelihatan pakai fog lamp. Apa karena masih baru, Mas? Mungkin ya. Kemarin saya naik SR3-nya MJPM juga gitu terang. Iya. Ya mungkin masih baru ya. Masih baru. Belum banyak masalah. Tapi memang kali ini Pak, Laksana bagus ini lampunya. Iya, Laksana ini desain sendiri dia. Kali ini bagus kali ini. Yang kemarin-kemarin udah buram. Oh gitu, udah buram ya. Buram, ya. Terus kena panas bolam itu dia nggak mampu. Bangunan leleh Pak. Oh.
Kalau yang ini modelnya sporty banget Ya, apa? betul. Nah udah gitu naik turunnya bisa di adjust di situ kan ya. Betul. Jadi nggak pakai obeng lagi. Nggak pakai raba-raba juga. Langsung dari sini. Enak loh ini buat driver nih, manja nih driver jadi dia nih. Ya, kita sekarang sudah berada di Taman Lestari, rumah makan Taman Lestari, ada di kilometer 102. Ini berbarengan dengan rumah makannya Safari Dharma Raya, terus kemudian ada BJU biasanya di sini. Nah ini ada 2 armada Hello Kitty, KYM Trans. Yang satu ini kelas eksekutif Jakarta Surabaya juga. Nah ini sebelahnya bis kita yang ada gambar tidurnya tuh Hello Kitty. Yeah. Switch class, Switch family. Imut banget ya. Kayaknya tidurnya enak banget nih. Aduh. Dan untuk spoilernya yang bagian atas ini fungsinya untuk menutup AC, melindungi AC ya yang di bagian atap, menghindari terjadinya benturan batang-batang pohon, ranting-ranting. Dan kalau kita lihat ini tipe SR3, spoilernya ini lebih panjang ya. Kalau yang SR2 itu mungkin ada sekitar setengahnya dari bis inilah. Kalau ini hampir 2/3. Sekarang kita masuk ke rumah makan ya. Nah ini dia suasana rumah makannya. Ada pilihan apa nih makanannya? Penukaran kupon makannya di sini, ambilnya di sana. Ini dia lauknya di sini. Saya ambil apa nih, kentang ya, kentang tipis-tipis kayak kentang balado, tapi nggak pedes nih. Terus ada kuah soto lah sama bihunnya. Ini ada tahu goreng. Ini ada ayam goreng tepung ya, kayak ketaki ya. Ya, minumnya biasa. Teh, nggak tahu nih manis apa tawar ya. Ya saya sekarang ngetrip bareng nih sama Mas Wahyu nih. Halo. Jangan lupa teman-teman, kita nggak sengaja bisa barengan satu bis ya. Kebetulan Di satu bis. KYM gambar apa Hello Kitty. Hello Kitty Nah hitam. jangan lupa teman-teman subscribe nih beliau. Terima kasih. Channelnya apa Mas? Nama channelnya Wahyu Bismania. Wahyu Bismania. Nah jangan Sukses lupa. juga buat Om Jarwis. Keren nih, panutan saya nih. Gak sengaja ketemu gara-gara MJPM. Oh MJPM pas kemarin video itu ya. MJPM nonton kebetulan, terus pas naik banget KYM ya. naik KYM kok ada yang liput, ternyata Om Jarwis. Mantap. Mudah-mudahan besok ketemu-temu terus ya. Amin. Jadi Semoga kita bisa barengan ya. Cuman sayang tadi di KYM jadi tertidur lelap saya. Iya, karena saking nyaman banget ya. Mantap. Ini cuman Mas Wahyu dia standby dia di depan nih di kru nih, keren. Oke sobat Om Jarwis, ikuti terus liputannya ya. Yuk. Ya selesai sudah makan. Nah, sekarang kita tunaikan dulu sholat jamaah qashar maghrib dan isya. Ini ada masjidnya cakep, enak lah suasananya. Bisa sholat di luar atau di dalam. Kayaknya enak di dalam lah, biar afdol. Gila.
Wah, nggak terasa udah jam 4 lewat seperempat. Bis sudah keluar tol Surabaya. Asli ini saya tidur nyenyak banget nih kali ini. Ya, dengan suhu AC di kabin penumpang ini pas lah, nggak terlalu dingin. Dan ayunan bisnya juga enak. Waduh, seperti di ayun-ayun saya di sini. Ada baiklah Sobat Om Jarwis, demikian liputan perjalanan saya dengan menggunakan bis dari KYM Trans yang kelas sleeper, Switch Family. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat buat teman-teman bagi yang ingin melakukan perjalanan bersama keluarga atau kerabat menggunakan bis dari PO KYM Trans Switch Family